Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Halo, perkenalkan nama saya Tari. Hari ini kita akan podcast tentang literasi yang ada di Sulawesi Tengah. Oh ya, hari ini adalah podcast episode 2 dari Maleo Sultan. Hari ini karena kita mau bicara masalah literasi, jadi saya tidak bicara sendiri masalah literasi karena saya juga masih awam. Jadi hari ini akan ada kakak di sebelah saya, nanti dia akan memperkenalkan dirinya sendiri. Dia adalah pemilik sebagian Kota Poso. Dia juga merupakan founder dari KDP Topelinja. Silahkan. Terima kasih Tari, ketemu lagi. Iya. Berapa tahun baru baku dapat ketemunya karena pandemi membuat kita ketemu di dunia maya. Baru kali ini lagi kita ketemu di dunia nyata. Iya. Dunia maya dan dunia nyata sama-sama. Hampir-hampir mirip ya. Yang walaupun hanya kepala, kadang-kadang duduk di dunia maya Iya. itu membuat kita lebih nyaman. Pakai batik di atas padahal di bawah pakai Celana celana pendek sering terjadi ya. Kalau memperkenalkan diri tadi kalau dibilang saya 50%-nya penguasa Poso, Poso. salah. 80%. Waduh, lebih besar lagi ya ternyata ya. Iya, perkenalkan saya Agus Saleh Tampakatu, nama KTP, nama FB, nama IG, Ya. semua Agus Saleh Tampakatu. Tapi panggilannya Al. Oh, saya Saya kira senang dipanggil Al, tapi paling senang lagi dipanggil Makan. itu dia. Kalau cerita soal pribadi, saya di Poso bangun sebuah komunitas, sebenarnya dulu rumah singgah, tapi karena lihat gerakan literasi di Poso bukan bilang masih minim ya, buku ada, fasilitas ada, tapi gerakan gemar baca buku itu sudah tidak ada. Pendekatan buku ke ruang publik itu juga Iya. sudah tidak ada. Makanya saya bangun sebuah gubuk baca, saya kasih nama lah KDP Topelinja. Oke. Kalau KDP Topelinja sendiri itu artinya apa sih, Kak? KDP itu saya berusaha ke semua orang, tidak hanya ke diri pribadi, menanamkan bahwa kita harus bangga dengan cerita lokal, budaya lokal. Iya. Bahwa sebagai orang daerah, walaupun saya suku Pamona, bapak ibu Bugis, tapi saya tinggal di kampung Jawa, saya tidak tahu bahasa dari orang tua. Saya 80%-nya bahasa Jawa, tapi saya bangga untuk menuliskan bahwa KDP itu dari bahasa lokal Pamona yang artinya rumah kecil dan pastinya di kebun. Oh. Topelinja itu sebenarnya dari dua bahasa. To itu artinya orang, Pelinja itu tukang jalan. Selama 2 tahun saya jadi ketua backpacker Palu. Begitu saya pulang ke Poso, saya ingin melokalkan dari kata backpacker tadi. Makanya saya bikinlah, backpacker itu kan berjalan bawa tas, bawa apa semua. Iya. Makanya saya buatlah sebuah tempat KDP Topelinja. Artinya rumahnya orang tukang bajalan. Oh, jadi misalkan kalau ada backpacker yang singgah di Poso bisa menghubungi Kakak Al. Jadi anak backpacker itu semuanya saling support ya, karena torang tukang baja. Tidak apa-apa saya pakai torang-torang ya. Silahkan. Karena torang tukang bajalan, jadi begitu ada teman-teman backpacker datang di Poso tidak punya tempat tinggal, tidak punya destinasi, Iya. itu dorang akan free menginap di KDP tanpa ada pungutan sepeser pun. Iya kan kalau backpacker sendiri memang dia suka jalan tapi low budget. Bukan hanya low lagi tapi sangat sangat miskin yang kadang-kadang harus tahan-tahan Iya kan mobil. kalau low budget itu istilah kerennya. Iya, dan sekarangnya itu bagus sekali di teman-teman backpacker itu dorang ingin menghasilkan sesuatu dari dorang jalan. Kayak ada beberapa teman saya 5 hari sebelum kemari saya bersama Roni, dia anak backpacker Medan, Iya. dia ingin menghasilkan sebuah buku dari perjalanan dia. Baik. Ah, ah. Oke kakak. Tadi kakak Al sudah sempat menyinggung tentang rumah baca ya. Iya. Nah di Poso sendiri kira-kira sudah berapa, apakah kakak Al juga punya buku tamu misalkan, sudah berapa anak-anak atau masyarakat yang gemar membaca di tempatnya kakak Al? Eh, KDP Topelinja itu berada di Poso, Kecamatan Poso Kota Utara, Kelurahan Tegarejo, dan dia jauh dari akses, kalau dibilang akses perkotaan ya. Iya. Karena dia di sebelah gunung, di atas yang paling terkenal itu Pantai Imbo.
Oh iya. Kalau orang Poso tahu Pantai Imbo. Iya, saya sering lihat postingannya Kakak Ali Nah, Pantai Imbo. nanti kalau mau cerita soal literasi sejarah atau literasi konflik, Imbo itu adalah seorang yang mati dibunuh di situ dalam mobilnya waktu pada saat konflik Poso. Jadi buat saya literasi itu harus kita pahami. Iya. Kata Imbo, kenapa DP nama Imbo? Toh? Nah, kita harus meliterasikan itu jadi sebuah tulisan. Dan di kawan-kawan backpacker yang datang berwisata di Poso, bukan hanya wisata soal tempat, soal makanan atau soal budaya, tapi kita punya wisata konflik yang harus kita sama-sama belajar, dan sangat berharap itu tidak diulang lagi kepada anak cucu kita. Setengah mati tari Karena konflik itu. iya, karena itu harus menjadi pembelajaran juga, walaupun itu sebuah masa lalu, tapi berharap bahwa itu tidak akan terjadi di masa Iya, depan lagi. makanya kita akan meliterasikan kepada orang-orang berikutnya. Ngomong-ngomong soal literasi, sebenarnya tadi kadang-kadang orang berpikir soal literasi itu hanya baca dan tulis, Iya. ya. Padahal di literasi sendiri ada 6 literasi dasar. Yang poin pertama itu literasi dasar itu ada baca dan tulis. Sama dulu orang di Islam yang pertama kali itu ikro, Membaca. baca. Baca. Oh, dia suruh baca. Tapi di literasi ini ada habis baca, tulis, menulis. Iya. Seperti kata seorang Lian Gogali, pendiri Institut Musim Tuhu, se apapun kalian, kalau kalian tidak menulis, karena berharap anak cucu kita akan membaca apa yang kita tulis. Iya, betul sekali. Itu yang di literasi berikutnya ada finansial, ada numerasi, ada sains, ada kewargaan dan kebudayaan. So 6 atau so berapa? Itu jadi begitu teman-teman mendirikan sebuah tempat literasi, jangan hanya berpikir oh saya tidak suka membaca. Tidak. Sebenarnya karena membaca itu adalah awal dari literasi ya. Iya, jadi sebenarnya diskusi itu adalah salah satu bentuk literasi. Kalian latihan apa ini, Di Sindo. rebana, kasida apa semua, karena literasi Oh kebudayaan. ya, itu Oh, bisa jadi. menanam, bertani apa semua itu juga literasi. literasi. Nah, di Poso saya sangat senang tari KDP tidak hanya sendiri ya. Saya bilangnya KDP ya. KDP tidak hanya sendiri. Pemerintah mengapresiasi apa yang kami buat walaupun secara volunteer dan tidak wah, tidak megah, tidak apa, tapi kami tetap berbuat. Bermuncullah teman-teman yang punya satu visi, satu mimpi untuk Poso. Kita bosan ya bicara Poso soal konflik. Iya. Karena Poso sendiri terkenal karena konflik. Iya. Poso itu kita sekarang sudah 22 tahun melewati konflik Poso ya. Tapi sampai saat ini masih ada saja penembakan, Iya. masih ada saja aparat keamanan yang dengan operasi militer dari Tinombala berpindah ke Madagoraya. Searching untuk literasi bicara Poso, kita masih 5 teratas itu soal penanganan teroris di Poso. Di Iya. Google ya. Padahal kita di Poso punya banyak yang harus diceritakan. Banyak yang harus digali sebenarnya. Iya, Tapi banyak. yang muncul ke permukaan hanya masalah terorisme. Iya. Padahal kita punya danau Poso, danau ketiga terbesar, terdalam di Indonesia. Danau kita beda sama kayak Danau Toba, dia danau vulkanik, toh, Iya. yang bukan karena gunung meletus, Iya. tapi dia karena pergeseran lempeng. Itu juga masih jarang orang tahu. Kadang-kadang juga memang di teman-teman masih minim untuk menuliskan. Iya. Membaca buku saja malas, apalagi Masih buku harus ini. dihitung jari ya, Iya. yang penikmat buku. Secara kolaborasi, kami di Poso berkumpul sesama komunitas pegiat literasi. Ada hampir 13 komunitas pegiat literasi yang dikumpulkan dalam satu forum, namanya Forum Taman Bacaan Masyarakat Kabupaten Poso. Oh, FTBM Kabupaten Iya. Poso. Jadi kalau kita sebenarnya tidak disebut ini ya, kadang-kadang harus kita ralat sedikit cara penyebutannya. Harusnya dia disebut Forum TBM, tidak bisa Oh. dibilang FTBM, Forum TBM Poso. Oh begitu. Secara Forum TBM dia kan dari nasional ada, provinsi ada. Dulu kalau di provinsi ini Kaneni Oh iya, Kaneni Muhyiddin. nemu buku. Begitu mulai bagus bermain ini ya. Iya. Menyingkirkan Kaneni dan menggantikan Oh. Devi R. Uga
untuk menggantikan tidak karena masa jabatan sudah Iya. berakhir. Sekarang jadi di kepemimpinan yang baru 2021 itu ketua forum TBM Sulteng dipimpin oleh Devi Eruga Parigi Mouton dari Oke. Banuang Po Tulisi. Oke. Jadi sebenarnya yang benernya itu adalah forum TBM, TBM. bukan FTBM ya. Iya. Karena saya juga sering mendapati itu FTBM. Iya, jadi forum TBM Oke. harus disebutnya. Oke. Baik, Kakak. Bicara masalah literasi lagi, seperti apa sih gerakan literasi di Sulawesi Tengah? Apakah memang sudah banyak yang gemar membaca, atau kan kaum milenial itu lebih suka scroll handphone nih, Iya. ya kan? Scroll sejam 2 jam itu tidak terasa. Nah, sekarang untuk masyarakat yang gemar buku, membaca buku, gemar menulis itu, apakah ada peningkatan atau Untuk Sulawesi Tengah sendiri 2021 saya ikut BIMTEK bersama Balai Bahasa Provinsi kemarin di sebuah hotel. Disebut merek ya. Sama tahu nanti kalau disebut merek ada di endorse untuk iya, nanti katanya di endorse jadi lagi. podcast ini akan pindah di sana ya. Bisa Amin jadi, ya, amin ya. Iya. Sulawesi Tengah itu berada di 4 atau 6, bukan pertama ya, untuk Terakhir gerakan berarti. gemar membaca. Tapi appreciate sebenarnya tadi untuk yang teman-teman menulis di Facebook itu, tulis di sosial media itu menulis Oh, itu menulis. panjang lebar apa semua, atau sebenarnya dia sudah mulai meliterasikan Oh, tulisan gitu. itu curhat. Tapi Kemarin sebenarnya itu bentuk curahan hati. Iya. Ternyata itu bentuk menulis tulisan itu, juga ya. menulis itu bisa semuanya. Bisa semuanya. Jadi jangan kita bilang bahwa menulis status di Facebook itu bukan salah satu bentuk dari 6 literasi dasar. Oh, gitu. Jadi 6 literasi dasar itu menulis. Jadi menulis dimanapun. Tari sayang al. So, Oke. Itu bentuk tulisan ya. tulisan. Iya. Tulisan itu yang bisa dibaca beberapa kalimat itu Iya. jadi tulisan. Tapi kalau gerakan gemar membaca juga memang kita sangat, karena era digital Iya. semuanya smartphone apa semua, dan jujur saya tidak tahu ya angkatan generasi X dan Z senang membaca buku digital itu berbeda. Kalau saya akan lebih senang baca buku Iya. bukan yang buku digital. Kadang-kadang DP babaring ya, saat orang baca tidur orang bisa gulung itu Iya. buku, walaupun sebenarnya tidak baik untuk menggulung buku. Karena akan ada bekas lipatan. Ada akan bekas itu. Tapi kalau pakai handphone tuh Iya. tidak dapat DP dia punya feel untuk saat orang balik ke sebelah, saat Iya, betul. bergerak begini. Tapi apresiat tadi itu adalah selagi orang masih mau membaca, saya acungi jempol. Iya sih, karena kan di handphone sendiri banyak aplikasi yang buat membaca. Ya, katakanlah salah satunya adalah webtoon. Iya. Komik Iya. komik Jadi, ini ya, iya, jadi di tidak, handphone. itu bukan baca buku. Orang kadang-kadang begitu, padahal karena, tidak sebenarnya itu. Bentuknya beda. Iya. Kalau di KDP sendiri, karena tadi kenapa saya bilang alamatnya di mana? KDP sendiri sebenarnya tidak hanya ada di kelurahan itu. Kami bawa buku sampai ke, kalau di pos itu terkenal Taman Jika, sebuah dusun yang berada di bawah kaki Gunung Biru, yang terkenal karena beberapa warganya adalah teroris yang sampai naik ke Gunung Biru. Yang orang pos sendiri takut untuk naik ke atas, akses jalannya sangat susah. Kami bawa buku sampai di ke sana. atas. Tidak hanya buku, dan kami juga melakukan kelas-kelas psikososial, menggambar, bermain, mewarnai. Dan karena saya punya kakak juga salah satu pengurus di KDP, dia bicara perempuan dan anak, juga dia mendampingi korban-korban perempuan dan anak. Kemarin dia bawa salah satu anak disabilitas untuk berobat kuping telinganya, tapi begitu sampai di Palu ternyata untuk pengobatannya harus didapat di rumah sakit itu hampir 300 jutaan. Wow. Telinga ya. Dan kami lagi berusaha untuk siapa tahu ada pemerintah atau apa yang akan membantu untuk bisa dapat. Siapa tahu bisa dapat donatur ya. Karena dari dokter sendiri bilang
anggap itu sumbangannya dorang, jadi dorang tidak perlu operasinya tak perlu dibayar. Oke. Jadi hanya alat yang akan dipasang Di telinga? di telinga itu untuk yang Oke. anak itu yang pernah kan DP posting waktu itu soal itu. Em, Poso cukup beragam ya, Tari. Maksudnya karena di tengah Poso kotanya sendiri banyak suku. Iya. Kalau yang di Tentena di apa itu adalah suku lokal. Poso itu kan ada tiga suku. Pamona. Ini literasi Iya. budaya sedikit ya. Masuk Ada di Pamona, literasi budaya juga bisa. ada Mori dan ada Bada. Ada Napu juga. Iya. Toh. Di Poso itu punya beberapa suku lokal. Ada Pamona yang paling banyak, Iya. ada Mori, ada Bada, dan ada Napu. Oke. Yang kadang-kadang orang hanya kenal Pamona karena lagu Iya. Dero Iya. dari Pamona. bahasa Pamona, padahal ada beberapa suku. Saya orang Pamona tapi sama sekali saya tidak tahu bahasa Pamona, bahasa Inggris. Oke. Mungkin kita bisa talk pakai bahasa Inggris ya. Ya, little lah. Little. Iya. Cerita budaya itu yang kadang-kadang tidak diwariskan sama kita Iya. untuk diliterasikan ke anak cucu kita. Padahal itu sangat penting ya. Anak muda kadang-kadang sedikit apatis untuk bertanya sama orang tua soal kenapa DP nama Pantai Imbo, kenapa bukan Pantai Pasir Putih. Bisa. Toh, Iya. orang anak muda apatis soal itu. Apalagi ada orang tua, baca cerita dengan orang tua kau anan tua sekali. Iya. Toh. Bahasanya tidak bahasa gaul ya. Bukan torong pekalangan untuk bercerita dengan orang tua, atau orang tua juga malas meliterasikan ke anak-anak, ke anaknya, ke anak cucunya soal sejarah. Kalau orang tanya kenapa namanya Tegarejo padahal ada di Poso. Iya. Di Palu tidak ada nama kampung, nama kelurahan Iya. bahasa Jawa. Waktu itu juga saya mau bertanya, Kak, kok ini padahal di Poso ya? Kenapa Iya. namanya Tegal Rejo? Karena Tegal Rejo sendiri kayaknya itu bahasa Jawa. Iya. Jadi kalau dicerita lagi di Poso itu ada 2 kampung semua Jawa, nama Jawa. Di perkotaan itu di sekitaran Polres itu yang kawasan perkotaan Iya. itu Gebang Rejo. Iya, saya baca Di Gebang Rejo. Torang di sebelah gunung itu Tegal Rejo. Kalau dicerita orang tanya ada transmigrasi, tidak ada. Tidak ada. Jadi mereka itu adalah korban pengungsi sebenarnya. Peristiwa di TII Kahar Oh, iya. Muzakar di Oh, iya. selatan, mereka mengungsi jalan kaki dari Mangkutana, itu jalan kaki untuk menyelamatkan diri mereka ke Poso. Jauh ya Mangkutana ya. Literasinya Iya. kita harus banyak. Jadi begitu tanyakan ke orang tua, iya kami sudah beberapa kali mengalami konflik. Tidak hanya dari konflik yang Poso jilid 1, jilid 2, jilid 3. Tapi sebelumnya juga. sebelumnya kami sudah mengalami Permesta, mengalami Kahar Muzakar, mengalami peristiwa 6566 dan konflik Poso 1, 2 dan Iya. 3. Itu harus orang wariskan ke anak cucunya. Orang budaya konflik tentu tidak kan. Tapi harus diceritakan. Harus Dan diliterasikan. supaya tidak terjadi kembali di masa depan. Makanya gerakan yang kami lakukan bersama kawan-kawan di Poso adalah literasi perdamaian. Melalui buku, melalui kelas-kelas psikososial, melalui menggambar, melalui diskusi, kami berusaha mengkampanyekan bahwa Poso damai dengan hashtag Poso indah, Poso apa itu. Iya, biar pada saat orang luar mau mencari kata Poso yang keluar bukan hanya masalah bukan hanya teroris namaku lagi yang ya. keluar, Danto. Oke. Baik. Berarti literasi di Sulawesi Tengah sendiri apalagi di Poso spesialisnya spesialis. Spesialnya Dokter adalah kandungan, spesialnya adalah tidak hanya tentang teroris. Iya. Karena sepanjang jalan mau dari Palu mau sampai ke Luwu pun akan ada tulisan-tulisan dengan foto orang-orang yang DPO ya. Kan kemarin TAX lagi 1 ya. Iya. Dari berapa pas foto yang tak tempel, kemarin TAX lagi 1. Jadi tinggal 3. Oke. Siap. Oke. Nah, nih Kak, saya mau bertanya tentang Coba tanya. Nggak apa-apa. Biar agak lama. Nah, untuk di literasi sendiri, apakah ada teman-teman KGS? Di KNDP itu yang sering datang salah satunya ada saya mengajar
sedikit mengajarkan ke teman-temannya karena ada disabilitas Down syndrome. Iya. Dia memiliki keterbelakangan mental, sehingga saya berusaha untuk teman-temannya yang lebih mengerti dia. Kayak salah satu permainan pesan berantai. Iya. Pesan berantai Iya. pasti akan mentok di dia ya. Iya. Akhirnya teman-teman, kakak ini tidak bisa. Oh iya, harus mengganti. Oh, akhirnya dia jadi menemani saya untuk memandu kegiatan. Oke. Di teman-teman KGS, saya Apa sih itu KGS, Kak? KGS itu karena saya bukan karena literasinya, Iya. tapi saya ingin tahu apa KGS. KGS itu kelompok gender seksualitas. Oke. Saya kan membangun KDP, jadi visi misinya adalah ruang bersama, bukan ruangnya seseorang. Berarti bukan hanya buat satu Iya. ya, tapi buat banyak. Di Poso itu tidak pernah ada, di KDP itu semua orang bisa datang di situ. Kalian akan dapat porsi yang sama untuk duduk di tempat yang sama, untuk dapat kopi yang sama, untuk dapat bacaan yang sama. Kopinya gratis nggak? KDP tidak ada memungut biaya sedikit pun. Self melayani diri sendiri, biar tidak ada saya seperti sekarang. Oh, self service. Iya, orang bisa datang di KDP karena buku, kecuali lemari saya. Oh, itu properti pribadi ya. Karena banyak sekali alat-alat pribadi saya. Alat perang. Alat perang saya, lilin, semua. Oh, di situ semua. Anda pekerjaannya apa? Gitu kira-kira, bercanda itu tadi. Oke. Nah, di KDP sendiri berarti itu bisa menjadi salah satu ruang aman bagi teman-teman, tidak hanya untuk teman-teman kelompok gender seksualitas, tetapi buat teman-teman yang disabilitas. Jadi di KDP itu buat saya ruang freedomnya orang. Kalau di luar kamu masih kecuali dirimu bawa sampah plastik. Kalau bawa yang lain-lain, saya untuk jadi ruang pertemuan kayak SP untuk teman-teman muda perempuan bicara, KDP memfasilitasi itu. Berarti Teman-teman siapa KGS, saja ya? Iya, teman-teman KGS datang apa semua untuk bercerita. Kayak kemarin dorong minta bantuan untuk bikinkan proposal karena dari dinas sosial. Iya. Ada kasih proposal untuk kan tiap tahun itu ada sebenarnya untuk teman-teman KGS, teman-teman waria. Jadi dorong tidak memiliki kemampuan untuk membuat proposal. Di laptop apa semua, desain DP bentuk-bentuk itu. Saya coba bantu, hanya mampu 2. Hanya mampu 2. Maksudnya dari beberapa itu dorong bilang dorong bayar. Tahu kita selagi kita masih tidak menyita kita waktu, kita bantu. Ada kan beberapa bantuan juga untuk teman-teman KGS yang didapat dari Maleo untuk Poso kan. Wow. Itu iya, dan sekaligus juga memperkenalkan KDP. Saya minta dorong datang ambil di KDP. Nah, mungkin teman-teman bisa, karena tadi Kakak Al sudah mengatakan di mana alamat beliau. Mungkin teman-teman yang nonton nanti bisa jadi ngasih sedikit buku, entah itu buku bacaan, entah itu buku tulis. Iya, KDP sebenarnya udah sampai saat ini sudah hampir 400 buku yang ada di KDP, tapi buku-buku yang lain kan kalau 3 bulan anak-anak sudah habis baca semua. Iya. Jadi masa masih mau disimpan lagi apa semua? Orang kan datang menitipkan buku yang dibagi, yang diberikan ke KDP adalah berharap orang dia ingin dibaca itu buku-buku. Saya punya satu apa ya, kayak ditekan begitu orang kasih buku ke saya bahwa dorong menitipkan untuk dibaca biar dibaca orang. 3 bulan itu akan habis itu akan saya bagi karena ada di dalam forum TBM Poso. Jadi akan saya bagi di Taman JK, kayak kemarin di Kalora, kebagi ke Tampe Maduro. Itu semua nama-nama desa di New York. Berarti bukunya tidak hanya mentok, tidak hanya tersimpan di KDP Topilinja, ternyata bukunya bisa disebarluaskan ke forum TBM yang lain. Kayak kemarin Polres Poso datang antar buku, saya cuma bilang begini, jangan kaget kalau tiba buku ini donasi di KDP tapi tiba-tiba ada di Singkona atau ada di Pedolo, karena buat kami untuk bisa menyebarkan. Berarti itu sebagian dari iman. Sebagian dari iman dan sebagian amal jariah ya. Kira-kira sebaran kelompok atau jaringan di daerah apakah
ada kerjasamanya. Kira-kira di KDP Topelinja sendiri sebaran jaringannya itu di mana saja, Kak? Oh, internasional kan DP. Baik. Jangan lihat hanya sebuah gubuk eh, yang kecil apa semua. KDP itu pernah dua orang dari Belgia, namanya Guil yang cowoknya, Iya. yang perempuannya Julia, datang menginap 1 malam di KDP untuk karena kamar singgah ya. Iya. Dorong menginap 1 malam. Jadi kalau dibilang sampai di mana, sampai sekarang Guil dan Julia masih kontak-kontakan. Oke. Dan yang paling pertama mereka sangat tahu ya, orang kota mungkin toh, yang tidak pernah lihat pohon pisang, tapi pernah lihat buahnya, tapi iya, tidak pernah lihat pohonnya. pohonnya. Di KDP kan hampir semua ada yang dorang bingung adalah kedondong. Kenapa itu? Dorang tidak pernah lihat Oke. kedondong. Jadi dorang harus lihat, mereka harus lihat dulu kita makan bahwa itu betul-betul Bisa dimakan. Itu jadi kalau dibilang saya berjejaring dengan semua. Kalau untuk KDP membangun gerakan bersama dengan hashtag baku-baku bantu. Baku bantu itu saling memberi, selain di kerja kolaborasi, tapi di donasi buku. Sebenarnya KDP menerapkan ADP nama baku kasih. Baku kasih itu dalam Baku bahasa bantu dan baku kasih. baku kasih itu dalam bahasa lokal itu saling memberi ya. Iya. Baku kasih. Tidak hanya satu orang yang bisa banyak jadi orang. saya kasih tari akan kasih ke saya. Baku kasih dalam artian baku kasih itu baca buku bekas kita. Oke. Baku kasih. Jadi tidak harus buku baru yang disumbang di KDP. Saya ingin curi Tari punya ilmu, tapi Tari tidak punya kesempatan untuk memfasilitasi sebuah kegiatan untuk bisa mencuri ilmunya Tari. Saya akan minta aja buku yang dibaca Tari. Itu salah satu konsep kenapa gerakan literasi itu bukan hanya dikerjakan satu orang, tapi harus dikerjakan semua orang. Jangan berpikir bahwa saya hanya bicara HIV/AIDS. Iya. Tapi saya tidak bicara literasi. Padahal di dalam literasi sendiri ada sains. Iya, betul. Yang harus sains itu kan salah satunya informasi. Iya, informasi. Kita pilih-pilih itu, padahal kita sudah menjalankan. Padahal itu salah satu literasi juga. Iya, itu yang kan literasi itu adalah baca, bercerita itu. Sulawesi Tengah itu menang untuk literasi budaya tutur. Karena orang yang suka bercerita, iya. budaya literasi paling tua di Sulawesi Tengah adalah budaya tutur. Oke. Jadi bukan budaya menulis sebenarnya. Jadi bercerita ya. Orang suka bercerita. Bercerita orang. Makanya itu masuk ya. Orang tua dalam Batu Burica dibilang dulu zaman Jepang, orang Jepang itu sambil begitu dia. Itu yang di Pamona ada yang dibentuk kayori. Ada budaya-budaya lokal yang sangat tua yang dibentuk prosa atau puisi tapi dalam bahasa lokal. Karena kalau seperti itu budaya itu berarti saya pernah mendapatkan juga dari almarhum sama almarhumah oma dan opa saya. Iya. Karena pernah dijelaskan atau diceritakan tentang apa itu langgai, bagaimana itu langgai, apa itu membine, apa itu bayasa. Jadi dalam beberapa tulisan saya cukup kalau tadi bicara KGS ya. Iya. Seperti saya cerita di sesi kemarin bahwa saya ketemu Om Jafar Gebua di Poso, dia kasih buku saya, dia sumbang buku untuk KDP, itu buku biografinya Palongki. Saya ketemu dia di sebuah hotel di Poso, dan tiba-tiba saya berteman dengan blognya dia. Dia menulis soal bayasa, dan itu saya print di KDP untuk jadi salah satu bacaan untuk teman-teman. Di KDP sendiri ada bukunya Om Cudi, Palu Godam. Karena sebenarnya kalau bicara 65 Poso itu punya kampung saya itu punya cerita soal Palu Godam, soal 6566. Meliterasikan itu yang agak sulit, sehingga kadang-kadang ada orang yang tidak mau berdiskusi bercerita soal tragedi, tapi orang suka baca buku. Iya. Sama dengan tulisannya Om Jafar, saya print untuk orang tidak suka bercerita tapi dia akan baca. Ternyata pemerintah memberi hak kepada
Korban 6566 dari tulisan buku Palu Gada. Iya, karena tidak semua orang pandai untuk berdiskusi apalagi berdebat ya. Iya, itu Jadi yang hanya suka membaca tanpa perlu berdiskusi lebih iya. dalam. Di saya pribadi karena saya berteman dan berjejaring sama siapa saja, karena di KNDP juga tidak hanya sekolah literasi, tapi ada juga pendampingan kasus. Salah satu co-founder di KNDP, Ibu Evi, juga mendampingi korban yang kadang-kadang juga dia harus bawa korban itu ke KNDP untuk jadi safe house-nya perempuan dan anak. Iya. Yang kadang-kadang karena KNDP itu hanya sebuah kamar, saya harus mengalah Iya. untuk pindah ke muka. Karena yang paling pertama, kalau dia bawa korban ke rumahnya Ibu Evi, tetangga-tetangga so tahu kerjanya Ibu Evi. Iya. Tetangga akan bilang begini, oh ada korban lagi. Oh. Padahal itu sebenarnya tidak boleh, Iya. tidak boleh ditanyakan. Itu yang mau saya tanyakan, apakah tidak boleh di itu. Jadi akhirnya kita membuat, kalau di KNDP dorong lebih privat kan, tidak bertemu orang, Iya. tidak kelihatan orang, dan mereka pikir temannya saya. Oke. Akhirnya sekarang kita membuat KNDP itu punya mimpi ada safe house untuk Iya. entah Ruang satu aman, kamar lagi, untuk satu lagi kita bangun, karena tanah saya itu luas sekali. Oke, baik. Orang kaya. Iya kan 80% Poso punya Anda. Jadi kalau Anda tiba-tiba mengklaim bahwa tanahnya masih luas, iya, 80% Tapi nanti kita ya. dikubur nanti cuma dapat berapa kali berapa aja Tariko. Baik. Oke, Kakak Al. Nah, di Sulawesi Tengah sendiri apakah ada teman-teman dari KGS Iya. untuk berpartisipasi di gerakan literasi? Tidak hanya di Poso ya, tapi di Sulawesi Tengah pada umumnya. Banyak. Banyak. Tapi kan kadang-kadang KGS ada soal ruang nyaman ya. Iya. Dia mau coming out dia sebagai KGS atau tidak. Iya. Tapi secara di beberapa titik dia kalau dia menemukan ruang nyaman atau seseorang yang nyaman untuk dia coming out soal dia KGS atau tidak, banyak. Banyak. Ada saya tidak bisa bilang bahwa takutnya karena nanti ini jadi Iya. Bahan bulian di iya. luar sana Oh, ya. ternyata ini semua ada di itu toh. Padahal yang kita lihat tentang literasinya Iya, ya. padahal ya sebenarnya yang harus kita appreciate kepada teman-teman adalah bukan soal orientasi seksualnya, tapi soal apa yang dia berikan kontribusi baik, apa yang dia berikan, itu yang harus juga jadi literasi. Di podcastnya Maleo Sulteng ini adalah Iya. memberi sedikit edukasi kepada semua orang yang menonton atau yang subscribe YouTube Maleo Sulteng bahwa jangan lihat dari orientasi seksual atau bentuk fisik seseorang, tapi lihatlah apa yang dia berikan kepada kita atau kepada orang lain atau kepada sekitar. Kalau dirimu merasa paling normal atau kan heteronormatif itu ya, itu juga secara literasi kita juga harus berubah mindset kita bahwa kita paling suci atau paling bagus. Itu juga harus diliterasikan bahwa Islam aja harus bilang tabayun toh, untuk cari rekomendasi lain. Jangan hanya lihat satu. Iya, jangan hanya lihat satu. Begitu dia bikin satu kegiatan positif, kegiatan sosial, tapi karena orientasinya dia yang ini berbeda, tetap akan dibilang dia salah. Padahal kan kalau mau dilihat dari normal, pada pandangan kita tentang orang normal itu adalah yang lengkap anggota tubuhnya, indera pendengarannya bagus, tapi normal pada umumnya yang orang lain tahu adalah berbeda orientasi seksual. Padahal di literasi sendiri tidak memandang, tidak memandang orientasi seksual ya. Tidak memandang. Yang penting ada yang kalian lakukan. Itu yang sebenarnya literasi itu kan sebenarnya melengkapi semua bahan bacaan kepada orang lain dan kepada dirimu. Toh jadi dari semakin banyak literasimu, literaturmu akan semakin tinggi. Jadi untuk menstigma, mendiskriminasi seseorang ataupun kelompok akan semakin rendah. Itu. Makanya begitu kalian masih melakukan kekerasan, menstigma ke satu kelompok yang atas nama heteronormatif, berarti literasimu masih rendah. Masih rendah ya. Karena masih di bawah saya. Karena itu memang tidak dilihat dari orientasi seksualnya. Makanya literasi tidak hanya sekedar bacaan, mau menerima untuk datang diskusi di satu kelompok minoritas. Toh mau terbuka dan tidak eksklusif untuk membangun satu pertemuan, satu diskusi. Buat saya literasi itu membuka cara berpikir kita.
Iya. Toh seperti malam apa saya baru sampai di Palu. Kan ini sudah sedikit diskusi soal kita bukan penghasil gandum. Tapi kenapa kita punya mie yang sangat banyak, Iya. yang sampai diekspor ke luar negeri lagi. Iya, betul. Toh saya jadi sadar bahwa ternyata kita hanya sekedar tahu makan dan tahu kenyang. Aroma mie itu enak sekali, menggugah selera. Padahal kita bukan penghasil gandum. Iya, betul sekali. Toh dari malam itu kita sudah menemukan bahwa 1 bulan 1 kali kalau ingin makan toh Oke. karena kita Iya. mengekspor terus. Nah, itu yang jadi secara literasi kita dapat informasinya secara diri. Toh karena kita tahu itu mungkin tidak baik, Iya. kita akan mengurangi untuk yang begitu. Sama dengan yang tadi soal KGS. Berarti orientasi iya. apa semua Harus semakin open minded ya. Ya, kalau dirimu merasa eksklusif dan paling benar, Oh. nah itu. Itu berarti kalau terlalu eksklusif dan terlalu percaya diri sama saja dengan fanatik ya. Whatever, saya tidak mau soal fanatisme seseorang. Orang fanatisme juga kan kadang-kadang dia menemukan DP jalan ya, sedikit idealis. Tapi buat orang juga di teman-teman aktivis kan ada idealis yang tidak melanggar orang Iya. idealis. Saya menghargai orang itu. Dalam apapun saya berusaha untuk support apa yang orang bikin selagi tidak menyakiti orang. Iya. Nah, Itu juga menjadi prinsip saya iya. ya. Kalau dia biar fanatik tapi dia tidak menyakiti orang lain. Oke. Karena saya takut disakiti, Tari. Oh. Kayaknya saya juga seperti itu, Kakak. Oh, jangan curhat. Moderator dilarang curhat. Baik. Manfaat yang Kakak Al bisa dapatkan ketika Kakak Al berada di ruang literasi itu apa aja? Yang paling pertama saya dari dulu ya. Maleo itu 10 tahun lalu membuat saya kenal dengan Neni Muhyiddin. Karena saya waktu itu kenalnya Ito Lau Putra, tiap apa saya sebut sini karena dia dari forum TBM, dia di provinsi. Saya kenalnya Ito Lau Putra. Tiba-tiba saya ingin sekretnya Maleo waktu itu punya perpustakaan mini. Iya. Masih ingat yang Masih ingat. di Kancil di apa sana, lupa yang di Di muka Muhammad Yamin juga 711 ada. iya, di Muhammad Yamin. Itu kan semua bukan saya bilang saya inisiasi adanya perpustakaan mini di Sekret Maleo. Dari situ saya kenal Neni Muhyiddin, kenal teman-teman Rumah Hutan Drupadi sampai sekarang. Iya. Saya masuk di dalam, walaupun Sotiade itu Rumah Hutan Drupadi, tapi saya ada di dalam grup WA bersama teman-teman di Rumah Hutan Drupadi. Saya bisa masuk ke RDL ruang 228 karena kenal dengan Rio. Jadi saya kalau ditanya apa DP dampak buat saya, DP dampak buat saya adalah saya punya banyak teman, punya banyak kenalan, yang kadang-kadang membuat saya bertemu banyak orang, tapi orang punya masih mindset normatif tadi, orang akan merasa paling jago, paling hebat. Saya orang paling miskin di antara mereka begitu saya bertemu. Toh karena saya ingin banyak belajar. Miskin dalam segi ilmu ya. Dan uang percaya. Saya nggak ngomong loh ya. Jadi kalau Tari tanya apa yang saya dapat dari kegiatan literasi, tidak hanya sebuah kegiatan literasi, kegiatan apapun saya paling pertama appreciate itu adalah saya bertemu orang baru. Yang kedua saya dapat ilmu. Yang ketiga saya dapat cerita pengalaman, karena dalam sebuah pertemuan saya lebih suka storytelling yang bercerita di luar. Begitu dia berani bercerita sama saya, berarti dia nyaman sama saya. Apa yang saya akan berikan? Kenyamanan saya sebagai seorang sahabat atau sebagainya. Oke Kakak, nah sekarang saya mau tanya nih, apa di literasi di KNDP Topelinja itu ada temuan kah? Dan kira-kira KNDP Topelinja itu punya mimpi sebesar apa? Iya, kalau temuan kayaknya banyak kita temuan nih, karena tanahnya KNDP itu di belakangnya barak pengungsian dulu konflik Poso, jadi tempatnya orang buang sampah plastik yang 22 tahun itu sampah Berarti plastik. temuannya sampah plastik ya? Sebenarnya kalau di Poso, kita bicara Poso akan banyak sekali temuan soal orang bilang so abis kok DP konflik. Padahal sampai sekarang masih ada ya? Mempertemukan dua kelompok anak muda itu orang harus sering.
karena semakin banyak orang baku dapa akan semakin hilang prasangka buruk Iya. soal atau kekhawatiran soal aman tidak ya orang datang Iya. ke Tentena, aman Iya, tidak betul. orang ke Poso Kota. Betul. Masih ada yang sedikit seperti itu temuan. Uh, uh, yang orang mau bikin apa, memperbanyak bertemu, bikin kegiatan kolaborasi, entah bapungut sampah kalau lihat di postingan tuh, Iya, sering. atau bikin live musik bersama, Iya, itu juga sering saya lihat. saling support. Orang bikin Tentena bikin kegiatannya, apa begitu yang orang bikin, orang malam dari Poso, Tentena Poso itu lumayan, untuk saya lumayan jauh. Iya, lumayan jauh, Kak. Jadi orang datang ke sana untuk datang menonton, padahal tidak pakai undangan apa semua, orang datang. Poso itu musim tua itu sebenarnya rasa ngana datang di acaranya kita akan datang di acaranya ngana. Oke. Yang itu yang kadang-kadang temuannya orang-orang tua atau orang-orang dewasa kurang menuliskan, karena atau kurang menuturkan kepada anak-anak muda soal budaya lokal yang seharusnya itu jadi nilai tambah. nilai tambahnya orang, bahwa orang bangga jadi putra Poso, putra daerah, atau bangga dengan orang pewarisan budaya sebagai orang Indonesia. Tapi kadang-kadang anak muda karena merasa saya lebih pintar karena saya ada Mbah Google, ya kan? Itu temuannya itu. Kalau mimpi, karena saya basicnya volunteer ya. Iya. Bukan saya bilang saya hidup dari volunteer. Seperti kata orang, kerja volunteer itu tidak ada seorang yang kaya raya. Iya. Walaupun saya pesawat coba ada berapa. Pesawat kertas ya. Bukan pesawat yang asli. Saya punya rumah kecil tapi saya punya hati besar. Toh? Iya. Biar kamu punya rumah besar tapi kamu punya hati kecil untuk menerima orang apa semua. Iya Bukan sih. Saya no mention ini ya. Iya. Kita tidak mention siapa-siapa. Iya, kita tidak mention. Buat saya mimpi, saya dari dulu 4 tahun KDP, walaupun 4 tahun lebih ya. Karena semenjak saya tempati berarti 4 tahun. Kalau Maleo itu 12 Desember, Iya. ulang tahunnya saya 17 Desember. Beda 5 hari ya. Tetap Maleo lebih tua daripada KDP. Secara 17, ulang tahun saya tanggal 17 Agustus. Saya angka kesayangannya 8. Oh ya. Karena saya lahir di bulan 8, saya lahir di tanggal 17, 1 tambah 7, 8. Iya. Angka 8 itu biar dibolak-balik dia akan tetap jadi 8. Dan tidak perfect harus 10, tapi dia ada di posisi yang saya harus mengevaluasi apakah saya ke 9 atau akan ke 7. Okay. Mimpi itu berkawan, karena tidak ada sesuatu. Avenger itu seperti kata teman akrab saya Gunawan Prima Setia, untuk menghasilkan satu hero menumpas kejahatan itu tidak hanya satu orang. Lihat aja Avenger. Iya, rame-rame. Captain America tidak akan bisa kalahkan satu orang. Iya. Jadi kalau kita muncul, ayo sama-sama. Iya, betul. Tapi kalau umpama kita lagi down, kita akan dorong dirimu untuk tidak down. Iya, supaya kalau yang satu jatuh, yang lain masih bisa mendorong dari belakang. Iya, buat kita. Jadi jangan hanya terpatok soal literasi itu membaca, tidak. Tapi ternyata literasi itu banyak ragamnya ya. Podcast ini adalah literasi. Karena terus menyampaikan informasi. Ini literasi digital namanya. Iya. Terang akan kasih sampai di ruang digital. Makanya di dalam programnya pemerintah itu ada cakap digital yang dibikin oleh Kominfo, cyber kreasi, dan sudah berakhir kemarin di 2021. 3 kali jadi narasumber. Masa bilang begitu? Berarti sudah sebenarnya bukan lagi ini ya, karena sudah go internasional sekali. Di nasional pun sudah terkenal ya, atau? Tidak juga kan. Kalau jadi orang jadi malas belajar, malas bertemu orang. Harus tetap low profile ya. Dan kalau saya tidak low profile, saya tidak akan datang di. Kalau sudah high profile berarti udah eksklusif sekali ya. Ini aja cuma pinjam. Datang di Palu, tidur di rumah yang saya nyaman. Padahal tidur cuma beralas tapi saya nyaman di situ. Melakukan sesuatu itu harus nyaman kan. Kalau dirimu tidak nyaman, ngapain dilakukan? Kalau masih jadi toxic, karena pasti akan mengganjal ya. Iya, itu kira-kira yang poin pentingnya dari trompet literasi cerita hari ini. Jangan jadi toksik. Biar kekinian, dan walaupun trompet umur saya masih 19 tahun loh, Kak. Saya 17. Silakan lagi. Oke.
Kita lanjut, apa sih enaknya bergabung di komunitas literasi? Karena kan era digital, ngapain sih baca buku? Biar era digital juga kalau tidak torong tidak cakap digital, Iya. torong tidak sebenarnya dalam cakap digital kominfo siberkreasi itu sebenarnya torong diajarkan bagaimana kan ada yang mengenal fitur-fitur marketing. Iya. Ada yang torong tidak paham sampai di situ, ada marketplace, ada fanpage. Kalau ada- marketplace berarti tempat jual beli. Kalau di Iya. Facebook ya. Iya, Kalau maksud- orang awam. Maksudnya Ya. di sebagian orang tidak paham soal memanfaatkan itu atau report kalau dia tidak kalau report blokir apa semua menjaga tolong akun tidak dihack juga kita kadang-kadang tidak tahu atau kita untuk menyetujui waktu orang mau buat Oh, I agree I agree. ya agree. Nah, atau kita maksudnya kita literasikan ke Iya. Indonesia terus langsung asal masih setuju Setuju. Padahal tidak dibaca. padahal orang menjual orang pedata sama sosial media Dan itu tidak dibaca. Biasanya langsung scroll. karena bahasa Inggris. Toh, karena Baik. bahasa Inggris. Toh itu yang kadang-kadang orang Langsung saja. langsung saja padahal orang menjual orang pedata sama Facebook kah, sama apa karena orang ejri tadi itu ya. Agree. Itu yang membuat sosial media kadang-kadang hanya sekedar pamer tapi tidak termanfaatkan dengan baik dan benar karena literasi digitalnya kita masih padahal di Indonesia bawah, itu ya. pengguna sosial media Paling paling banyak. banyak nomor 5 untuk Facebook itu data dari sebuah apa di Amerika karena Amerika tetap masih di nomor 1. Jadi Indonesia itu ramah secara dunia nyata. Iya, betul. Tapi secara dunia maya Indonesia itu paling terkejam nomor 2 di Asia. Netizen ya. Iya. Netizen Ada pernah jahat. orang yang di kejadian yang di Thailand yang orang Oh, iya, orang iya. menikah itu Iya. Indonesia yang serang. Ada hubungan apa? Iya. Orang Indonesia diserang negara. Padahal baku kenal saja tidak. Itu yang harusnya orang jaga jempolmu, bijak bersosial media karena kecakapan literasi itu berliterasi digital harusnya bisa jadi. Itu dan kalau ditanya manfaatnya tadi banyak sekali. Banyak sekali. Saya orang yang tidak bisa kuliah karena konflik harus memilih antara bangun rumah atau kuliah. Saya memilih tidak egois rumah walaupun ada orang juga yang mengalami konflik yang sama tapi bisa kuliah. Akhirnya tempat saya belajar adalah dari satu komunitas satu ke komunitas yang satu. Saya dulu ingat untuk saya bisa belajar menulis, saya ikut kelasnya sudut pandang yang dibikin di Nomu Buku harus bayar 13.500 tiap kali pertemuan. Saya harus bayar untuk setiap kelas itu. Oke. Jadi keinginan saya belajar itu mempush saya untuk saya tidak pilih-pilih apa yang saya baca walaupun sampai sekarang saya lagi malas sekali bicara politik. Karena kan ilmu itu tidak hanya didapat di instansi pendidikan saja, tetapi bisa dari mana saja. Saya takut saya bicara begitu karena saya tidak kuliah. Oh, Jadi saya hanya bilang bahwa kalau baca bukunya Rum Topati, sekolah itu candu, kita akan temukan bahwa di mana saja bisa jadi sekolah, Iya. di mana saja bisa jadi tempat belajar. Itu dan saya pun seperti itu. tapi tadi kan sampai di strata S1 Aduh, kayaknya itu tidak perlu dibahas. Jadi kalau ya. ditanya apa yang saya dapat dari itu, privilege apa yang saya dapat dari situ banyak sekali. Saya bisa yang paling pertama, kita di keluarga yang tidak mampu yang tidak bisa naik pesawat mungkin keluar kota. Dari situ saya bisa ke Bali, bisa ke Jakarta, bisa kemana. Saya juga sering ke Bali AC. Jadi tidak lucu. Jadi saya bisa dapat itu. Saya bisa dapat bertemu orang-orang nasional. Saya bisa bertemu Kemen PPA yang datang ke Poso. Saya bisa bertemu Direktur LBH API yang saya bukan siapa-siapa. Saya bisa masuk di ruang Polibu kantor gubernur yang bukan ruang Pogombo ya. Iya, Karena kalau iya. Pogombo itu lebih ke banyak orang, Polibu itu yang itu kayak yang lebih eksklusif iya, sedikit. VIP. VIP sedikit. Saya bisa masuk. Di situ saya dapat undangan secara pribadi dari IPJ Australia Wow. untuk datang di Makassar dan tidak diperbolehkan naik pesawat yang ini harus pesawat yang itu. Yang high class Iya. ya. Oke. Nah, tadi kan sudah apa tuh enaknya gabung di literasi. Sekarang apa sih tantangannya, Kak?
eh pasti ada suka dan duka ya. Iya. Volunteer itu orang tidak ada BPJS. Siapa aku sebut merek ya. Iya. Heeh. Karena itu kan asuransi kesehatan Iya, ya. itu orang tidak dapat. Dan diwajibkan untuk punya. Iya, dan orang tidak dapat asuransi. Kalau orang sakit kerja volunteer, apakah orang akan dapat dapat di-reimburse atau tidak? Kalau orang kecelakaan atau apa atau tidak? Iya. Kalau saya kenapa waktu pergi Taman JK, karena jarak hutan dari kebun dari Toko Rondo menuju Taman JK itu 9 kilo. Korondo. Jadi orang akan takut tiba-tiba itu orang muncul, kan masih ada 3 orang. Iya, betul. Masih ada itu yang orang pikirkan. Jalan jelek. Pernah saya bonceng Ibu Evi, Iya. pom bocor di tengah jalan. Iya. Kan tidak bisa akan naik. Untung Iya, baru berapa menit berjalan saya dengan motor bocor, dia di belakang ada orang lewat naik motor, dibonceng lah dia. Saya yang tertati-tati di antara. Hutan. Tapi orang percaya, saya percaya dan bersama kawan-kawan saya kalau orang punya niat baik, orang akan ketemu orang baik. Itu saja. Iya, betul. Kalau orang punya niat baik, orang akan pasti akan Akan dapat yang baik juga. saya punya teman pendeta masih muda, tidak takut ke satu tempat yang ada poso, tidak. Kalau saya mati di poso berarti saya aja lah sudah di poso. Iya. Itu yang saya coba tanam ke diri saya, bahwa kalau DPA notari tiba-tiba saya pernah tiada uang. Karena jujur kerja volunteer ya, Iya. saya habis kegiatan dapat uang transport. Kadang-kadang itu uang transport itu pakai sewa mobil untuk bikin kegiatan di Iya. satu tempat. Jadi kadang-kadang tidak ada ke saya bisa jadi tidak ada uang. Tapi sampai saat ini saya belum pernah ada yang di posisi betul-betul biar 10.000 tidak ada. Tapi saya jujur saya tidak punya pekerjaan, tidak punya gaji bulanan. Tapi sampai saat ini 4 tahun KDP saya tidak pernah bilang saya tidak punya uang. Pasti maksudnya Ada tidak aja banyak rezekinya ya. Iya, ada saja. Di awal tahun bersama teman-teman dari Babasal Mombasa, saya tiba-tiba dipanggil untuk jadi host dan memoderatori sebuah Zoom writing for Yang saya ikut juga ya. Hari ini ada di sini bersama kawan-kawan juga. Dapat sedikit lah, alhamdulillah. Tapi bukan yang ini, yang kemarin ya. Iya. Jadi walaupun lebih banyak kita bebas cerita di sini sebenarnya, kalau dibayar Maleo mampu bayar. Itu yang itu yang buat saya, semua orang tak harus tidak gagap teknologi. Iya. Tidak gagap soal literasi, tidak ayo jangan malas baca, karena literasi ilmunya kalian itu dari itu. Dan jangan malu untuk berteman dengan siapa saja, jangan bilang orang paling pintar. Biasanya kalau untuk berteman di sosial media untuk followersnya lebih banyak. Padahal followers banyak tidak likes-nya tidak sampai 10 ya biasanya kalau posting ya. Dan cerita sedikit soal kerja volunteer, kadang-kadang karena bukan saya bilang saya orang paling ikhlas, paling suci atau paling apa. Tiba-tiba pengumuman di akhir Desember kan DP Topelinja dapat laptop dari PT Forum TBM. Sudah ada kah? Semoga dalam beberapa hari ini ada DP kabar. Amin. Dan saya juga menawarkan ke teman-teman Maleo dan untuk bisa kenal juga teman-teman komunitas pegiat literasi di Sulawesi Tengah. Bye-bye semua orang. Kakak Al, tidak terasa ya dari tadi kita bercakap-cakap terasa. ini. Oke. Sudah sekitaran 5 jam ya kita ngobrol ya. Kayaknya 5 purnama ya. 5 purnama, saking panjangnya ya. Tapi Tari dari 6 literasi dasar sendiri, Tari paling suka apa? Dari yang tadi, bukan selain cari jodoh ya. Kan 6 literasi dasar itu baca, tulis, ada numerasi, kan nomor, finansial itu adalah soal tadi itu, ada sains juga, ada kewargaan, kebudayaan itu sama. Dari beberapa literasi kan diskusi itu adalah literasi. Literasi. Karena tutur ya masuk dalam literasi. Puisi itu adalah literasi, baca puisi. Kalau di Banggai, di Luwuk itu ada. Saya orang Luwuk. Ada selastra namanya. Selastra. Setiap Selasa bacakan sastra. Jadi semua orang bisa datang di ruang itu untuk dimana datang. Tuh, Kak? Dorong tinggal lihat mau di kafe mana, di apa semua dorong pindah. Okay. Terbuka untuk umum, untuk Tari yang tuliskan puisi untuk bacakan di depan itu. Jadi ada malah kayak ada ruangnya dorang untuk mengapresiasikan hasil karya puisinya,
tulisannya di Banggai. Dan Banggai sendiri mempunyai festival sastra Banggai Ya. namanya FSB, yang itu tiap tahun sudah kayak sudah terprogram secara pemerintah Tiap apapun itu. Iya. berarti kerjasama dengan pemerintah ya? Iya, dan beberapa perusahaan yang ada di Lu. Kabupaten Banggai, jangan bilang lu, Oke, di Banggai. Kabupaten Banggai, dan kami Poso sangat ingin banyak belajar soal ruang-ruang tadi. Sampai orang datang kemari bukan karena festival Balantak, festival Danau Poso, tapi ada festival sastra yang dibikin besar dan wah. Itu yang padahal orang punya Kayori, yang Iya. Poso tuh punya Moende, punya Modero yang harus diceritakan dalam Mungkin sastra. kalau untuk festival sastra di Banggai sendiri mungkin memang sudah bilang cukup lama. Eh, saya pikir kalau orang belajar juga orang akan bisa mengadop itu. Iya. Dan di bagusnya karena kita kerja volunteer dan tidak ada kata jiplak itu sebenarnya. Karena selagi dirimu menjiplak hal baik, silakan ambil. Itu yang kami. Begitu KDP dulu pertama sebelum ada KDP namanya masih Teras Baca Topelinja, saya mengaku jujur bahwa itu saya mengadop dari nemu buku punya teras samping yang sebelah sini. Iya, tahu. Habis itu begitu saya bangun KDP Topelinja, saya dengan jujur bahwa saya adopsi secara full itu dari Rumah Hutan Drupadi punya Rio Oh, iya. Simatupang. Itu Yang di jujur. atasnya Untat ya? Iya, di atasnya Untat. Saya ingin ada ruang freedomnya semua orang datang nyaman di sana, tidak bakuliah karena ngana batato, karena dirimu seorang KGS, tidak seorang apapun di sana tidak. Saya Berarti- ingin punya ruang bebas begitu. Kadang-kadang orang butuh ruang untuk berteriak, wah saya bebas di negeri ini. Oke. Oh itu yang kadang-kadang tuh saya bosan ini semua ini, saya ingin di sini saya Berteriak-teriak sendiri. Iya, itu yang dulu biar jam 9 malam pulang kerja saya bisa nongkrong di sana sama. Karena saya dapat DP feel, saya kayak di rumah yang tidak ada DP tembok, tidak ada DP apa, tidak ada saya disalahkan. Kan kadang-kadang orang butuh yang begitu. Iya. Makanya di beberapa teman-teman sekarang lagi berhubungan dengan profesional untuk healing diri sendiri. Karena semakin banyak orang, apalagi Tentena kasus bunuh diri di Poso ya. Apalagi yang terakhir kemarin itu bukan gantung diri tapi dia menggorok leher. Wow. Dan itu sudah tingkat yang makanya saya sangat suka kegiatan-kegiatan digital walaupun situasi melarang kita bertemu tatap muka, tapi dunia digital bisa memberi kita literasi informasi, literasi sains. Ruang healing juga saya mendorong ke teman-teman Maleo untuk bisa ada ruang healing untuk teman-teman KGS, ada bisa ruang bercerita. Makanya live IG sebagai ruang bercerita untuk saling berbagi itu saya sangat dorong buat teman-teman Maleo, karena belum ada ruangnya teman-teman KGS untuk bercerita soal menghealing dirinya, menghealing orang lain. Kira-kira begitu. Siap. Nah, Kak, kita sudah di penghujung nih. Kayaknya sudah terlalu banyak yang kita bicarakan tentang literasi atau masih di kulit buku ya untuk literasinya iya, ya. Makanya kita kadang-kadang itu yang kita takut, bahwa seakan-akan kita sudah paling banyak yang kita baca. Padahal sebenarnya baru sedikit. Akhirnya kita sudah berkuar-kuar seakan-akan kita paling suci, paling jago, paling pintar, paling apa. Padahal masih ada langit di atas langit. Makanya kalau ditampilin sama Neni Muhyiddin saya terima. Oke, baik. Oke Kakak, tidak terasa ya kita sudah berbincang-bincang dari tadi mengenai literasi yang ada di Sulawesi Tengah. Nah, mungkin ada promosi-promosi yang Kakak Al mau sampaikan mungkin? Terima kasih atas jaket hari ini, promosi. Siapa jaket? Sebenarnya kalau untuk promosi tidak banyak yang saya orang Poso, lahir di Poso, yang kadang-kadang orang takut datang ke Poso. Beberapa teman-teman harus untuk itinerary perjalanan ke Poso karena faktor baca di luar bicara soal keamanan, tapi saya menjamin bahwa sampai saat ini Poso masih aman untuk didatangi. Teman-teman di Poso semua sangat welcome di Poso. Jadi kalau untuk mempromosikan, saya mempromosikan ayo datang ke Poso. Oke. Karena di Poso tidak hanya bicara soal tempat,
tapi itu soal wisata kuliner. Banyak ya? Iya, kita punya Thanksgiving lokal yang Padungku. Padungku. Saya kadang-kadang mau ke sana untuk Padungku tapi terlalu sibuk. Dan saya jamin, saya bilang bahwa Padungku itu lebih ramai daripada Lebaran, lebih ramai daripada, pasti dia lebih ramai dari perayaan yang lain, karena dia semua agama merayakan Padungku. Tidak hanya salah satu ya. Iya, dan Tentena itu tempat yang paling ramai saat malam Padungku. Wow. Jadi dia pesta bersyukur atas semua nikmat. Jadi kalau orang bilang tidak ada kamu punya hasil kebun, tidak, bukan cuma bukan soal hanya itu. Iya, jadi panen itu bukan cuma soal isi kebun, tapi soal yang lain. Jadi saya mempromosikan ayo datang ke Poso, ayo datang ke Sultan. Kalau datang di Poso dia punya tempat tidur, dia punya apa, saya punya kawan-kawan yang saya sudah sedikit ajar untuk bisa memfasilitasi teman-teman yang lain tahu sabah bayar free, kayak seperti yang BPKR Medan ini tidak sama saya di KDP, tapi sama teman-teman anak-anak Poso Youth Movement. Saya thank you sudah diundang di Terima kasih Kakak podcastnya Malayu Sultan yang semoga, saya pastikan teman-teman pegiat literasi semua jangan lupa subscribe. Terima kasih. Ini. Oke, semoga Kakak Al kita bisa ketemu lagi di lain waktu, tidak hanya di sini. Iya. Ya, kita semoga kita masih berumur panjang, ya. Dan teman-teman semuanya jangan lupa untuk tekan tombol merah, subscribe, like, dan share ke banyak orang, ya. Silakan share untuk tahu tentang literasi yang ada di Sulawesi Tengah. Biar bisa mengedukasi untuk kita semua. Subscribe itu gratis loh. Iya. Jadi kalau kalian subscribe berarti kalian mendukung apa yang dilakukan oleh kawan-kawan dalam kerja-kerja volunteer, kerja-kerja mengedukasi yang lain, tidak hanya di dunia nyata tapi di dunia maya. Kalian bantu share dan subscribe juga adalah salah satu bentuk dukungan untuk kawan-kawan yang lain untuk melakukan kerja-kerja bagus, kerja-kerja baik. Thank you, Makasih Kakak. Makasih. Semoga KDP Topelinja semakin jaya selalu. Oke, baik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Dadah.